Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial designstudio.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat vintage label di Adobe Illustrator. Ini adalah contoh vintage label atau vintage badge. Kita akan bikin yang seperti ini. Vintage label digunakan untuk berbagai keperluan ya, dari mulai periklanan, logo, desain t-shirt, dan sebagainya. Dan langsung saja kita mulai tutorial pembuatannya. Kita mulai dengan sebuah dokumen sederhana di Adobe Illustrator. Saya akan mulai dengan membuat sebuah rectangle menggunakan rectangle tool. Ini dia. Kemudian dengan menekan tombol Alt di keyboard, drag si rectangle sehingga dia akan membuat sebuah kopian baru, sebuah rectangle baru. Rectangle baru ini saya perkecil seperti ini. Yap, seperti ini. Saya coba pilih add anchor point tool, kemudian klik pada bagian garis sebelah kiri di rectangle baru dan gunakan direct selection tool, klik anchor point baru tersebut lalu drag ke bagian dalam. Kita akan membuat sebuah pita di sini. Kemudian add lagi di bagian sebelah kanan. Sebelumnya aktifkan view outline agar kita bisa melihat. Kita akan drag si anchor baru tersebut ke bagian sudut, kembali ke preview ya, seperti ini. Saya coba copy keduanya, kemudian pilih objek, transform, reflect. Oke. Saya seleksi kedua rectangle ini, kemudian pilih pathfinder, kemudian unite, sehingga dua rectangle ini digabungkan menjadi satu buah rectangle. Ya, kita sudah membuat sebuah bentuk pita datar di sini. Saya akan membuat sebuah tulisan di atasnya. Handcrafted. Saya rubah jenis hurufnya menjadi, saya pilih Wisdom Script di sini, sebuah font script yang cukup bagus untuk digunakan dalam vintage label atau vintage badge. Saya pick warna menggunakan eyedropper tool, warna putih pada layar. Kemudian klik objek teks yang baru kita buat, tahan shift dan klik objek persegi di belakangnya, lalu klik sekali lagi objek persegi, kemudian klik tombol horizontal line center sehingga dia tepat berada di tengah-tengah objek persegi tadi. Kemudian saya coba grup semua objek ini dengan menekan tombol Ctrl G di keyboard, kemudian lari ke efek, warp, arc. Preview dulu untuk melihat hasilnya. Seperti ini. Kamu bisa mengatur besaran band atau lengkungan yang akan diaplikasikan ke objek. Saya coba di angka 15. Tekan OK untuk keluar. Sekarang saya akan membuat objek baru di atasnya. Saya gunakan eyedropper tool untuk mengambil warna dari pita ini. Ini dia.
saya gunakan tool delete anchor point tool untuk menghapus salah satu anchor dari persegi ini. Kemudian saya gunakan tool free transform tool, atau kamu bisa tekan tombol E, arahkan sudut tengah dari objek segitiga ini, kemudian tekan Ctrl dan Shift dan drag ke bagian pinggir. Ya, ini dia, seperti ini, cukup bagus. Saya coba tekan Alt, drag si objek ke bagian bawah untuk membuat kopiannya. Kemudian saya coba reflect secara vertikal, horizontal, kemudian reflect sekali lagi, kali ini secara vertikal. Yap, seperti ini membuat sebuah objek seperti petir yang lazim kita temui di vintage label atau vintage badge. Saya seleksi keduanya, kemudian klik unite di Pathfinder tool, posisikan dia di tengah. Sekarang kita tinggal menambahkan objek teks. Saya buat objek teks kecil saja seperti ini, scene 1989. Saya rubah jenis hurufnya, saya coba pakai bebas nih. Tekan tombol Alt, kemudian tekan tanda panah kanan untuk memperlebar jarak antar huruf sehingga kita mendapatkan objek yang seperti ini. Ya, cukup lumayan, perkecil sedikit. Saya grup semuanya, kemudian saya tambahkan sebuah teks di bagian tengah. Quality. Saya pilih wisdom script lagi. Seperti ini. Sekarang saya tinggal mengatur komposisi antar objek sehingga terlihat menarik. Seleksi semuanya, pilih text quality ini sebagai sumbu, kemudian align. Ya, seperti ini. Ini dia hasil dari tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial-tutorial lainnya di desainstudio.com. Sampai jumpa.